印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 96-100. Tanda tanya. Ayo pergi. Yueru juga bangkit dan memimpin. Melihat ini, Xiao Yan juga bangkit dan mengikuti. Masih ada jarak dari tempat peristirahatan King Yuan, dan kemudian Xiao Yan juga sangat ingin bertanya pada tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, sekte mana yang ingin kita ikuti? Xiao Yan juga menantikan penjelasan yang diberikan oleh Yu Yu barusan. Tempat di mana pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari benua Xuanling berkumpul, Xuan Santian. Xiao Yan juga percaya bahwa akan ada tempat yang sangat menarik. Hei, meskipun ada perubahan besar di reruntuhan binatang kali ini, putra kesayangan surga di dekat King Cheng belum mendapatkan keberuntungan, tetapi biarkan kamu mendapatkan keberuntungan dari reruntuhan binatang ini, jadi utusan yang datang untuk menerimanya pasti akan memperhatikan. Ya, dan saya akan mengambil inisiatif untuk mengundang Anda bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi keluarga kerajaan Xuanling ini bukan burung yang baik. Saya telah melakukan perjalanan ke keluarga kerajaan Xuanling ini sebelumnya. Saya ingat bahwa keluarga kerajaan muda pergi ke kepala untuk obat untuk istrinya yang rendah hati, dan keluarga kerajaan langsung menghukum mati wanita itu. Itu juga terkenal karena kebaikan pria itu. Menurut pendapat saya, keluarga kerajaan Xuanling dulu mempertahankan identitasnya karena pria itu adalah anggota keluarga kerajaan, dengan darah bangsawan, dan orang yang disukainya ternyata adalah orang biasa, orang-orang. Jadi menurut saya, keluarga kerajaan Xuanling hanya didorong oleh keluarga kerajaan yang menguasai benua Xuanling. Jika tidak ada dosian keluarga kerajaan yang bertanggung jawab, apakah menurut Anda keluarga kerajaan Xuanling ini bisa menjadi kekuatan teratas di benua ini? Meskipun keluarga kerajaan Xuanling ini memang sekte terkuat, itu tidak berlebihan, yang memiliki latar belakang yang kuat dalam pertempuran abadi, tetapi jika Anda benar-benar membicarakannya dengan sekte lain, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah ayam terpanas. Sekte kuat lainnya di benua Xuanling memiliki mekanisme penghargaan dan hukuman manajemen yang jelas. Itu tidak tergantung pada status kelahiran Anda yang lain. Itu tergantung pada kerja keras dan dedikasi Anda, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi. Tetapi keluarga kerajaan Xuanling berbeda, selama Anda memiliki identitas, Anda dapat memegang langit dengan satu tangan di dalam. Raja Naga Emas juga mencoba mengingat. Aku tidak bisa membayangkan hati keluarga kerajaan ini begitu gelap. Xiao Yan juga memukul bibirnya. Keluarga kerajaan ini melakukan ini. Apakah mereka tidak takut digulingkan? Jadi seharusnya banyak angkatan di tahun-tahun ini yang diam-diam tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak berdaya di belakang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki peran strategis, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Kata Raja Naga Emas perlahan. Dan samar-samar aku menebak bahwa api suci juga tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mata Raja Naga Emas juga dalam saat ini. Jadi, apakah saya masih ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan bertanya. Tidak, meskipun kekuatan nyala api di tubuhmu tidak sekuat api suci, itu juga sangat kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa orang yang ingin menggantikanmu, dan dengan Dou Xian duduk di kota, keberadaan saya juga dapat ditemukan. Dari apa yang telah saya lihat sebelumnya, sekarang klan jiwa juga dapat berkolusi dengan Solomon, dan saya harus menyembunyikan beberapa. Dan ada tujuan lain untuk perjalanan kita ke benua Xuanling. Teman lamaku tidak tahu apakah tidak apa-apa sekarang, dan Seng Yan harus mendapatkannya. Jika situasinya memungkinkan, masalah Sol Rache dan Solomon harus mencari tahu. Sebelumnya, Tuo dia tidak kalah diplot oleh klan jiwa. Saat dia berbicara, jejak kebencian muncul di mata Raja Naga Emas. Tuan, saya sudah menuliskannya, jangan khawatir. Xiao Yan juga berkata dengan nyaman. Keduanya terdiam dan berjalan ke sebuah rumah kayu. Situasinya tampaknya tidak berdaya bahkan untuk ayahku, jadi bersiaplah, kata Yueru tiba-tiba di luar rumah kayu yang sunyi. Iya, Xiao Yan juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada King Yuan. Dia tidak tahu bahwa Yue Yu, penguasa keluarga Yue, bisa sekuat Dou di bintang 5, tapi sekarang dia memiliki tuannya, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Hei, kamu meremehkan gadis kecil King Yuan juga.
Orang kuat Doudi Bintang 5 tidak layak membawa sepatu untuk orang lain di masa depan. Bahkan jika Raja Naga Emas bercokol di atas ring, pikiran Xiao Yan sedikit berbeda. Jelas, dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tidak berdaya, dan meratap, dapatkah tuannya, Raja Naga Emas, dapat mengandalkan pikirannya sendiri. Mencicit. Gubuk kayu yang agak tertutup dibuka dengan lembut oleh Yueru, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mengikutinya. Rumah kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki semua yang seharusnya. Dengan lembut berjalan menuju tempat tidur, sesosok cantik berbaring telentang di atasnya, melihat dengan hati-hati, sosok ini cukup menarik, satu-satunya downside adalah sosok cantik di tempat tidur tertutup rapat, dan ada seluruh tubuh di sekitarnya. Aliran cahaya putih murni mengelilingi King Yuan. Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menatap wanita di tempat tidur dan memanggil dengan lembut. Kamu tidak bisa membangunkannya seperti ini. Dengan kemampuan ayahku, aku telah menemukan banyak ahli yang kuat. Bahkan jika mereka berpengetahuan luas, tidak ada cara untuk membandingkan. Mata indah Yueru tenggelam sedikit. Jelas juga khawatir dengan masalah tempat tidur. Xiao Yan mengatakan bahwa ini sepertinya hanya saudara perempuannya. Oh, beberapa kekuatan telah meluap, sepertinya waktu hampir habis. Suara Raja Naga Emas juga terdengar pelan di hati Xiao Yan. Tuan gelombang situasi apa ini? Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya ke tuannya Raja Jinlong. Dengan pengetahuannya yang luas, dia jelas mengetahui situasi ini, dari Hei, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku perlu menyempurnakan pil alas bedak padat itu? Apa yang ingin kamu ketahui akan terungkap saat disempurnakan. Sebelum ini, itu terburu-buru. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Kalau begitu dia begitu yakin bahwa tidak ada masalah. Xiao Yan jelas khawatir, lalu mencarinya. Sama sekali tidak masalah. Setidaknya dalam bulan ini, tidak ada masalah. Jika lebih lama, saya tidak tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan serius. Xiao Yan juga lupa bahwa Yueru masih di sini, dan fokus untuk menanyakan tentang King Yuan dengan tuannya, Raja Naga Emas. Yueru juga menatap Xiao Yan yang menatap kosong ke arah ranjang besar karena terkejut. Pof. Dia tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa Xiao Yan sangat peduli dengan saudara perempuannya. Kalau begitu sekarang bahan obatnya sudah lengkap, mari kita mulai menyempurnakan pil obatnya. Xiao Yan juga tiba-tiba kembali sadar. Hah? Tiba-tiba, Yueru juga bingung. Yah, aku tidak bisa menahannya. Bahan obat dari pil obat ini adalah yang akhirnya aku dapatkan, dan seharusnya bisa menyembuhkan kondisi King Yuan. Juga, dia telah koma selama beberapa hari, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang masih hidup. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Kalau begitu belum terlambat, aku akan membawamu ke ruang alkimia. Yueru juga tahu keseriusan masalah ini dan memimpin untuk memimpin. Kalau begitu Bibi Lao Yue akan kedinginan. Xiao Yan juga segera mengikuti. Tanda tanya. Di rumah kayu yang tenang, Xiao Yan juga menutup matanya dan dengan tenang mengatur keadaannya. Menurut tuannya Raja Jinlong, fondasi kokoh Pei Yuan dan ini juga merupakan puncak Tian dan tingkat pertama. Jika tidak disesuaikan dengan kondisi terbaiknya, Xiao Yan tidak akan berani mengambil tindakan dengan gegabah. Lagi pula, bahan obatnya sangat terbatas. Pil obat tingkat kekaisaran tingkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat langit, bumi, dan mendalam. Xiao Yan harus memperhatikan fakta bahwa pil Pei Yuan berbahan dasar padat ini dapat menduduki peringkat teratas kaisar kelas 1. Di tengah kesibukan seperti itu, sebuah liontin giok sederhana yang merekam jiwa Suner dan yang lainnya perlahan jatuh dan menarik perhatian Xiao Yan. Suner, Cailin, apa kabar semuanya? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Di benua Douqi pada hari kerja, Suner dan Cailin selalu berada di sisinya. Dia tidak memperhatikan garis gugup yang besar, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya terasa sedikit kosong. Dan setelah menemukan emosinya, dia cukup kesal lagi, karena dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Doudi ini, dia telah berpisah. Suner dan Cailin yang sekarang hilang, gadis yang biasanya lembut dan bergerak, sama seperti mata air, itu menembus hati orang-orang tanpa sadar, dengan skala warna yang dingin namun lembut, keduanya terpatri dalam di lubuk hati mereka, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menyingkirkannya.
Dan ketika dia memikirkan gadis anggun itu dengan sedikit misteri, Xiao Yan tidak bisa menahan nyala api di tangannya, dan mengalihkan pandangannya dari rumah kayu itu, tetapi dia tidak tahu arah mana yang harus dilemparkan, dan untuk beberapa saat, dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam dengan suara rendah, "Suner, Cailin, kamu harus menungguku. Aku akan menemukanmu secepat mungkin. Jangan terganggu, aku akan membawamu untuk menemukan mereka ketika masalah ini selesai." Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, lalu menghiburnya. Ayo nyalakan apinya," kata Raja Naga Emas. Di dunia di luar benua Xuanling, ada 7 puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, dan 7 puncak gunung itu perlahan terjalin. Salah satu dari 7 puncak, di depan loteng yang indah, bayangan hijau ramping duduk di atas panggung batu dan menatap kosong ke kejauhan. Layak untuk dipahami, 3.000 sutra biru diikat dengan santai dengan pita lavender. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sutra biru berkibar, memberi gadis itu temperamen yang halus dan halus. Mata indah gadis itu menunjukkan warna keemasan yang samar. Dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak di loteng. Dia menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka. Setelah bubar, puncak gunung menjadi jelas dan terlihat. "Ayah, apakah kamu kembali?" Gadis itu berbalik tiba-tiba, mulutnya yang kemerahan menyembur dengan ringan, dan suara jernih seperti lonceng perak bergema dari puncak gunung. Dan saat suaranya jatuh, bayangan di bawah sudut loteng tidak jauh dari situ tiba-tiba menggeliat aneh, dan segera berubah menjadi sosok yang familiar. Itu adalah Gu Yuan. Saat Gu Yuan muncul, dia juga menatap gadis di depannya dengan penuh kasih. "Ayah, bagaimana kalau istirahat dulu? Apakah ada berita tentang dia?" Gadis itu tiba-tiba duduk dari platform batu dan berbalik. Menunjukkan pipi yang tersenyum dengan teratai yang jernih dan temperamen yang halus. Saat ini, dengan suara yang selalu sulit berfluktuasi, sebenarnya ada sedikit lebih tidak sabar. Dan pipi ini, selain Suner yang membuat Xiao Yanchao memikirkannya di malam hari, siapa lagi? Tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, masih ada satu hal yang tersisa, yaitu, ketika dia mendengar berita tentang nama itu, pikiran Gu Jingwubo akan berputar-putar. Mungkin seperti yang diharapkan Ling Ying di awal, akan ada bayangan di hati Suner selamanya. Bayangan ini, bahkan paksaan klan yang keras kepala, akan sulit untuk dihapus. Dia dengan jelas mendengar urgensi dalam nada suara Suner, dan Gu Yuan menghela nafas dalam hatinya. "Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ling Ying benar." Ketika dia berada di benua Douqi, Ling Ying pernah memberitahu Gu Yuan tentang ini, tetapi Gu Yuan tidak mengingatnya. Hanya ketika dia mendengar tentang Tuan Muda Xiao Yan, apakah dia akan benar-benar seperti gadis biasa? Dia biasanya tidak bergerak seperti gunung, tapi dia seperti monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki keaktifan yang harus dimiliki seorang gadis. Kata Ling Ying. Pikiran-pikiran ini terlintas di dalam hatinya, tetapi Gu Yuan memiliki ekspresi menyayangi di wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, Suner, Xiao Yan akan baik-baik saja." Gu Yuan juga buru-buru menghiburnya. "Ya," Suner juga merespons sedikit. "Aku masih akan keluar mencari Xiao Yan. Tapi Suner, kamu bisa lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Tempat ini tidak lebih baik dari orang-orang kuno di benua Douqi." Meskipun aku tidak tahu kenapa. Setelah keluar dari jalur misterius benua Douqi, mereka tampak terpisah. Suner dan ayahnya pergi ke satu tempat, dan Cailin serta Zhu Kun juga sepertinya hilang. Suner dan Gu Yuan juga secara bertahap mengetahui beberapa aturan Doudi ini, dan mereka menemukan suku kuno di benua Doudi dengan mengandalkan kekuatan darah. Orang dahulu juga merupakan kekuatan utama di benua Doudi. Dengan tambahan Gu Yuan dan Suner, mereka juga sangat disambut. Mampu maju dari benua Douqi ke benua Doudi bisa sangat berarti. Terlebih lagi, ketika para pengurus klan kuno menemukan garis keturunan para dewa di tubuh Suner dan Kaisar Emas Fen Tianyan, sikap mereka sangat berubah, dan mereka memberi Gu Yuan sebuah gunung sebagai tempat untuk berlatih dan hidup. Ketujuh puncak itu disebut puncak Xianxian oleh orang-orang di klan. Seperti namanya, setiap gunung dihuni oleh orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada klan kuno, atau cukup kuat untuk melawan makhluk abadi gelombang Suner dan yang lainnya juga terkejut mengapa mereka diperlakukan seperti ini. Masuk akal bahwa bahkan garis keturunan para dewa hanya berguna di hadapan Kaisar Dou. Lagi pula, itu adalah garis keturunan dewa yang paling murni, jadi hanya ada satu kemungkinan.
Kaisar Emas Fen Tianyan di tubuhnya. Suner juga ingat dengan jelas bahwa Fen Tianyan milik Kaisar Jin berada di peringkat keempat dalam daftar api yang berbeda di benua Doqi, dan warnanya keemasan. Meskipun tidak semisterius api iblis Jinglian, ia memiliki nama yang sangat bagus di zaman kuno, dan api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno mereka, bahkan sebelum Suner, hanya sedikit orang yang dapat menaklukkannya. Kaisar Emas Fen Tianyan adalah api yang menakutkan yang bahkan mengklaim bahwa semangat juangnya akan terbakar. Legenda mengatakan bahwa pemilik pertama Kaisar Emas Fen Tianyan, ketika dia melemparkan api ini, langsung membakar ruang yang diciptakan oleh seorang suci petarung yang kuat menjadi kehampaan. Namun, setelah berpikir sia-sia, Suner dan Gu Yuan juga tetap tinggal, berencana untuk menemukan Xiao Yan dan meninggalkan klan kuno. Karena meskipun itu adalah klan kuno, ketika mereka memasuki klan kuno, itu aneh, dan mereka sama sekali tidak melihat patriark dan beberapa tetua. Klan kuno, dan nafas orang-orang kuno ini juga agak aneh. Mendengar bahwa ayahnya juga tidak menemukan Xiao Yan, liontin giok halus muncul di tangan giok Suner yang ramping. Ini adalah giok jiwa yang diberikan oleh Xiao Yan. Tangan batu giok dengan lembut menyentuh pola pukulan perlahan pada liontin giok, dan Suner bergumam pada dirinya sendiri di luar gunung lelaki tua itu. Kakak Xiao Yan, tahukah kamu? Suner sangat merindukanmu. Maaf, ambil itu. Kata kekuatan jiwa Raja Naga Emas langsung mengalir ke cincin api Kaisar, dan kemudian tripod obat yang sangat bagus juga muncul di depan keduanya dari ring. Melihat ini, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian api putih susu dituangkan ke dalam kuali obat dan melonjak hebat, terus-menerus melepaskan suhu yang menakutkan, tetapi tidak peduli bagaimana suhu meroket. Kuali obat merah masih tidak bergerak sedikit pun, bahkan, meskipun suhu di dalamnya sangat tinggi, bagian luarnya masih sedingin es. Tripod yang bagus. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang hal ini, jadi dia harus meminta bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas. Hei, aku ingin menipu sesuatu dariku lagi. Dia menatap raksasa ini dengan mata berapi-api. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak bisa tidak memuji, meskipun dia tidak menggunakan kuali ini untuk mulai memurnikan pil obat, tapi setelah tes ini, saya bisa menebak betapa bermanfaatnya kuali obat ini untuk alkimia, dan saya bisa bahkan mengatakan bahwa menggunakan kuali obat ini untuk alkimia bahkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan banyak. Untuk seorang apoteker, apalagi yang ada? Ada yang lebih menarik daripada tripod obat yang bisa meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat merah menyala cukup kokoh, dan api merah menyala samar-samar di sekitarnya. Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa tuannya Yao Lao mengatakan bahwa tidak semua tripod obat dapat memiliki banyak pembakar, karena pengaturan setiap pembakar memerlukan pemolesan yang sangat tepat, jika tidak maka tidak mungkin. Keluarkan tripod yang bagus. Oleh karena itu, jika kuali obat memiliki banyak ventilasi di depannya, kemungkinan besar itu adalah kuali yang bagus. Xiao Yan menatap kuali obat yang mengesankan ini dengan mata cerah, dan tidak bisa menahan nafas kagum. Dibandingkan dengan tuannya, kuali obat yang dia gunakan tidak diragukan lagi sangat lusuh. Tuan, saya tidak bisa tidak menggunakan kuali obat. Anda juga mengatakan bahwa cukup sulit bagi saya untuk memperbaiki ini pada tingkat saya saat ini. Xiao Yan juga memandang tuannya, Naga Emas Raja, tertekan. Meskipun ada banyak hal di cincin api Kaisar, yang ditinggalkan oleh tuannya Tuo Shegudi, Xiao Yan juga telah mencobanya. Bahkan dengan melawan ki atau kekuatan jiwa, dia tidak dapat mengetahui situasi di atas ring dengan jelas. Dia ingin datang ke Tuoshe itu juga karena dia takut Xiao Yan akan menjadi orang yang buta huruf, jadi dia sengaja menetapkan larangan. Di permukaan kuali obat, pola nyala api yang hidup digambar, dan ketika Xiao Yan api putih susu dituangkan ke dalam kuali obat setelah itu, tripod obat juga diputar perlahan. Pola nyala api di permukaan kuali obat ternyata seperti benda nyata, dan Xiao Yan bahkan bisa merasakan bahwa energi api samar mengembun di sekitar kuali obat. Hal yang paling mencolok dari kuali obat adalah adanya 7 mulut harimau di sekitar kuali. 7 mulut harimau tersusun secara alami di atasnya, dan ukuran nyala api dapat dikontrol kapan saja. Tidak akan terlalu kuat untuk merusak bahan obat, juga tidak akan terlalu kecil untuk membuang waktu. Dan, tripod obat ini jelas tidak hanya cantik dalam penampilan. Menilai dari pola nyala api di sekitarnya dan energi nyala api yang terkondensasi sendiri dari 7 lubang api, jelas ada peningkatan yang cukup besar dalam obat penyulingan. Kuali obat, seperti nyala api,
adalah hal terpenting di tangan sang alkemis. Kuali obat yang bagus dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Kuali obat ini, yang lain menyebutnya nyala api. Tuo dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya saat itu. Melihat kuali obat merah menyala yang menggantung di udara, Raja Naga Emas juga sangat tersentuh pemberitaan. Xian, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan kagum. Dia, yang tidak terlalu banyak berhubungan dengan Yao Ding, tentu saja tidak tahu namanya. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa kuali obat yang bagus memiliki daya tarik fanatik yang sama dengan seorang apoteker seperti api yang aneh. Mirip dengan daftar api suci, ada juga daftar kuali suci di bidang pemurnian obat. Seperti namanya, daftar Ding mencatat kuali obat yang sangat sempurna dan luar biasa. Di antara daftar Ding, ada 13 kuali. Masing-masing kuali obat ini memiliki kekuatan sihir yang membuat alkemis yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk itu. Dan di kuali itu, kuali peringkat ke-18 adalah apa yang disebut nyala api. Melihat penampilan heran Xiao Yan, Raja Naga Emas juga tersenyum. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan asal tripod di depan dari dia, dan telapak tangannya sedikit. Gemetar, api putih susu dengan cepat berputar di sekitar telapak tangannya. Xiao Yan perlahan menekan telapak tangannya ke api berbentuk berlian dari Qian. Dengan jentikan jari, api putih susu berlama-lama di kuali. Bagi sang alkemis, api yang berbeda dan api suci juga merupakan kekuatan api yang lahir dari langit dan bumi. Mereka digunakan untuk memurnikan pil obat. Pil obat yang mereka buat juga jauh lebih baik daripada pil obat biasa. Dalam kobaran api putih susu, suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang dibutuhkan oleh Xiao Yan, dan memanfaatkan waktu ini. Dia juga berulang kali melihat metode pemurnian pil Guben Pei Yuan. Resep pil ini diberikan kepadanya oleh Raja Naga Emas pada awalnya, tetapi karena dia sibuk dengan reruntuhan pada saat itu, dia tidak pernah menyentuhnya. Setelah membolak-balik resep Guben Pei Yuan dan beberapa kali di benaknya, pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan lambaian jubah lengannya, ramuan obat di depannya langsung dikirim ke dalam api dengan energi pintar. Di dalam tripod obat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seharusnya tidak. Ketika dia sedang memurnikan pil obat, suhu api aneh itu begitu tinggi, bagaimana mungkin? Yanzi kecil, jangan terganggu. Raja Naga Emas juga berkata dengan kejam, fondasi kokoh Pei Yuan dan ini cukup sulit untuk disempurnakan di peringkat pertama Kaisar Gelombang sekarang adalah tahap api. Gangguannya adalah anak ini berani terganggu saat paling rawan kecelakaan. Pemikiran Xiao Yan sia-sia, dan nyala api yang lebih kuat muncul dan dituangkan ke dalam kuali, mencoba mempercepat kecepatan leleh bahan obat. Xiao Yan pertama-tama sedikit tenang, lalu menjentikkan jarinya, dan gumpalan api putih susu muncul dari ujung jarinya. Dengan munculnya nyala api, suhu rumah kayu itu tiba-tiba naik, tapi ini tentu saja tidak menghalangi Xiao Yan sedikit pun. Memengaruhi. Dia menatap kuali obat dengan erat, dan setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya, dan api putih susu menyembur keluar, dan akhirnya mengikuti pembukaan api dari kuali obat merah, ke tripod obat. Saat api putih susu mengalir ke dalam kuali obat satu demi satu, kuali obat tiba-tiba membesar, dan bagian dalam rumah kayu berubah menjadi nyala api yang berkobar, yang naik dan terbakar. Puff gelombang, dengan suara, kuali obat hitam pekat di rumah kayu itu meledak. Ini, dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tidak berdaya. Jika dia adalah seorang alkemis biasa, menggunakan api yang dikatalisis oleh pertempuran Qi, kuali ini secara alami akan mampu menahannya, tetapi nyalanya sendiri disebabkan oleh dua api yang menakutkan. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru mengingat api yang tersebar di rumah kayu, dan kemudian meninggalkan api kecil di tengah rumah kayu untuk perlahan-lahan mengelilingi tanaman obat dengan bekas lelehan. Melihat kuali obat merah api di depannya, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya, dan awan besar api putih susu menyembur keluar. Dengan jentikan jarinya, nyala api membentuk busur yang indah dan masuk ke dalam kuali obat. Di dalam, tiba-tiba meledak. Api yang mengamuk terus berkobar di dalam kuali obat, dan suhu yang meningkat membuat rumah kayu itu berangsur-angsur terasa sedikit lebih panas. Saat api berkobar, Xiao Yan melambaikan jubah lengannya, dan tanaman obat segera terbang keluar dari Naji. Segera, mereka melayang di udara di rumah kayu di bawah bungkusan dendam, seperti sepotong energi yang memancar.
Sinar cahaya umumnya merupakan sekelompok kecil cahaya, dan terlihat cukup indah dari bawah. Guben Pei Yuan dan pil tingkat Tian tingkat pertama dari tingkat kaisar memiliki efek magis untuk meningkatkan kebugaran fisik, merangsang potensi tidur dalam tubuh, dan meningkatkan efek magis yang luar biasa dari bakat kultivasi. Bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian sangat rumit, dan ada sekitar 107 jenis di antara mereka. Bahan utama dibagi menjadi 5 jenis, zikrim salju, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, inti iblis naga tingkat kaisar dan tingkat kaisar atau lebih tinggi esensi darah level Warcraft, 5 jenis bahan, semuanya langka dan langka. Cukup sulit untuk menemukan sesuatu, tetapi berkat fakta bahwa ada beberapa bahan di cincin tuanku, dan inti sihir di reruntuhan, Xiao Yan hanya memiliki satu kesempatan, dan metode pemurniannya cukup untuk menjadi khusus dan menuntut. Metode pemurnian Guben Pei Yuan dan perlahan muncul di benak Xiao Yan, dan beberapa poin penting tercetak di benaknya tanpa melewatkan sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat 107 bahan pemurnian yang membutuhkan ramuan obat dalam jumlah besar. Bahkan dalam penilaian sebelumnya oleh Asosiasi Alkemis, tidak begitu rumit. Terlihat bahwa fondasi yang kokoh ini memupuk vitalitas. Kesulitan memurnikan pil mungkin bahkan lebih tinggi dari pil transformasi sebelumnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Banyak pikiran melintas di benak saya. Setelah diusir oleh Xiao Yan, dia mengangkat kepalanya, merasakan suhu di kuali obat, mengangguk sedikit, dan menarik jarinya sedikit, hanya untuk melihat api putih susu yang menyala di kuali obat, dan tiba-tiba melemah secara bertahap. Matanya tertuju pada kuali obat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggerakkan jari-jarinya, dan seberkas cahaya masuk, yang segera berubah menjadi Ganoderma lucidum putih susu dan mendarat di tangannya. Segera setelah Ganoderma lucidum ini muncul, ia dipenuhi dengan aura es yang kuat, dan dalam sedingin es ini, fluktuasi energi yang agak murni dapat dirasakan secara samar. Ini adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan Guben Pei Yuan dan zikrim salju, yang juga cukup sulit untuk dibentuk, setidaknya di tempat yang sangat dingin, dimungkinkan untuk menembus tanah di tanah es dan salju. Xiao Yan dengan lembut menggosok permukaan krim salju dengan jarinya. Merasakan energi yang sedikit dingin dan murni yang terkandung di dalamnya, dia menghela nafas lega, menjentikkan jarinya, dan Sue Gaozi berubah menjadi cahaya merah dan terlempar ke dalam kuali obat. Dengan masukan dari Sue Gaozi, api putih susu yang tertidur di kuali obat tiba-tiba melonjak seperti serigala. Lapar, menelan satu gigitan. Sama seperti api menelan krim salju Zi, Xiao Yan menjentikkan dengan 10 jarinya, hanya untuk melihat banyak titik cahaya yang melayang di udara, segera terbagi hampir 10, dan memasukkan semuanya ke dalam kuali obat dari ujung ke ujung, tanpa ragu-ragu. Ke dalam api, Sue Gaozi secara alami dingin, dan akan mati saat menyentuh api. Jika ingin mendinginkan cairan obat di dalamnya, harus ada obat lain untuk menetralkan rasa dingin, dan kuali obat sebelumnya dimasukkan ke dalamnya. Ramuan obat adalah hal-hal penetral yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan begitu banyak bahan obat yang disempurnakan pada saat yang sama, persyaratan kekuatan jiwa cukup ketat, tetapi untungnya Xiao Yan sekarang memiliki kualifikasi dan kekuatan seperti itu. Banyak bahan obat yang pecah menjadi api, dalam beberapa hembusan kontak dengan api putih susu, dengan cepat layu, dan akhirnya berubah menjadi bubuk, dan setetes cairan obat murni tertinggal. Di bawah kendali halus kekuatan jiwa Xiao Yan. Itu sedikit tercampur, dan kemudian menetes secara merata ke krim salju yang semakin layu. Dengan menetesnya cairan obat ini, putih susu pada krim salju mulai perlahan memudar, dan potongan kulit bubuk putih terlepas darinya. Sesaat kemudian, warna krim salju menjadi pucat, berdiri. Beberapa tetes cairan obat putih pucat tumpah di kulit bubuk merah darah, dan segera, di bawah suhu konstan di sekitar, kulit meleleh dengan tenang. Menunggu perlahan. Melihat kecepatan krim salju di dalam kuali yang meleleh seperti siput, Xiao Yan tidak santai. Dengan jentikan jarinya, dia mulai menyempurnakan bahan obat kedua. Multitasking dengan satu pikiran, membagi kekuatan jiwa menjadi beberapa bagian untuk mengontrol ekstraksi bahan obat, ini adalah ibu kota Xiao Yan. Di dalam kuali raksasa merah menyala, krim salju perlahan-lahan dicairkan oleh api aneh. Aokigo baru saja dilemparkan ke dalam kuali, dan api putih susu yang bergolak melahapnya secara langsung, tetapi yang aneh adalah suhu tinggi yang menakutkan dari api putih susu tidak memberikan banyak efek terhadap Aokiguo. Itu benar-benar layak menjadi buah pohon hijau.
Buah seukuran telapak tangan dengan tubuh hijaunya sebenarnya lebih keras daripada Sue Gaozi. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ekstraksi buah kayu hijau berlangsung selama 1 jam. Setelah kulit hijau terluar terkelupas, buah kuning keemasan di dalamnya terungkap. Xiao Yan juga tahu bahwa ini adalah bagian tersulit dari buah kayu hijau. Tingkatkan intensitas nyala api gelombang tripod obat dibagi menjadi 2 bagian dunia, krim salju Zi dan buah kayu hijau masing-masing terbungkus api dan perlahan meleleh. Dan dengan investasi Dragon Blood Immortal Fin, tripod juga menunjukkan situasi berkaki 3. Kelangkaan anggur peri darah naga sedikit lebih baik daripada 2 yang pertama. Lagi pula, kelahiran bahan obat ini juga sangat keras, dan harus dilahirkan di tempat yang bermandikan darah naga. Begitu pohon anggur darah naga memasuki kuali, itu dikelilingi oleh api yang mengamuk, dan kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya, dan beberapa bahan obat juga dilemparkan ke dalam kuali. Kekuatan anggur darah naga terlalu mendominasi, itu harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak pil akan hancur saat menjadi pil. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan juga merasa lega saat melihat situasi berkaki 3 di kuali obat, dan dengan lambaian telapak tangannya, inti setan berdarah dilemparkan langsung ke kuali. Ini adalah inti iblis naga yang diperoleh dari kadal naga yang haus darah. Inti iblis tidak terlalu terampil, dapat dilebur dan dilebur perlahan oleh nyala api. Melihat keberhasilan langkah pertama pemurnian, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Dengan lambaian telapak tangannya, nyala api menyelimutinya, perlahan memancarkan kehangatan. Volume 4 api berangsur-angsur menyusut, dan bahan obat di dalamnya juga perlahan meleleh. Memurnikan pil obat itu sendiri adalah tugas yang sangat memakan waktu, dan semakin maju tanaman obat, semakin berharga bahan obatnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Lagi pula, ini bukan pil obat biasa, karena Xiao Yan, kekuatan api yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, sangat memakan waktu untuk menangani bahan obat ini. Pemurnian dari 3 bahan utama sangat menuntut. Jika tidak ada metode ekstraksi khusus, sulit untuk mengekstrak kekuatan obat yang Anda butuhkan darinya. Kalau tidak hati-hati, malah akan ada kuali goreng. Ini adalah kasus dengan Sue Gaozi, dan terlebih lagi dengan Dragon Blood Immortal Fin. Ekstraksi Sue Gaozi bahkan lebih sulit daripada pil transformasi yang dibuat oleh Asosiasi Apoteker Pemurnian. Hampir 20 jenis bahan dinetralkan, dan Xiao Yan membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Setetes cairan putih seperti sumsum tulang berhasil diekstraksi darinya. Setelah berhasil mengekstraksi Sue Gaozi, Xiao Yan juga mengekstraksi anggur darah naga. Yang disebut anggur darah naga itu sendiri sangat keras, dan menjadi lebih sulit setelah mandi dengan darah naga. Dikabarkan bahwa pohon anggur darah naga ini juga mengandung jejak darah naga, bukan kayu atau emas, dan yang paling menakjubkan adalah benda ini telah dimandikan dengan darah naga, jadi ketahanan apinya cukup tinggi. Bahkan Xiao Yan dengan bantuan api yang berbeda, butuh 3 hari penuh untuk membuat permukaan retak terbuka. Ketika pohon anggur darah naga retak, lebih dari 20 klaster cahaya terbang ke kuali obat di udara, untuk menetralkan aura kekerasan di pohon anggur darah naga, dan akhirnya bahan obat tambahan itu dihancurkan oleh Xiao Yan. Semua pemurnian, berubah menjadi tetesan cairan obat yang mengandung kekuatan murni, jatuh pada Ivy. Dengan bantuan kekuatan rekonsiliasi dari banyak bahan obat ini, tekanan darah naga yang keras ditekan. Sekitar setengah jam kemudian, pohon anggur peri darah naga, yang seperti cabang mati, akhirnya terbuka, sedikit pingsan. Bubuk merah tumpah keluar darinya, dan akhirnya dipadatkan menjadi bola bubuk merah oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Pemurnian kedua bahan obat selesai, secara alami menunggu buah kayu hijau terakhir menyelesaikan langkah pertama pemurnian obat, mengekstraksi dan memurnikan bahan obat. Aneh untuk mengatakan bahwa kekerasan buah pohon hijau ini sedikit lebih baik daripada krim salju dan anggur darah naga. Bahkan jika Xiao Yan memadukan kekuatan api dari 23 jenis api yang berbeda, harganya 6 penuh. Butuh beberapa hari untuk mengekstraknya sepenuhnya. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia hanya bisa menamparkan bibirnya. 3 bahan utama berhasil disuling. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan dan Raja Naga Emas melayang di udara menghela nafas lega. Teknik pemurnian cepat dari Xiao Yan sebelumnya, tetapi Raja Naga Emas terpesona. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pil alkimia, tetapi dari teknik pemurnian Xiao Yan masih mungkin untuk melihat jejak kehalusan seperti awan dan air yang mengalir, pemurnian semacam ini cukup enak dipandang.
Ketika dia melihat bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan terbagi menjadi 3 dan dia sedang memurnikan 3 jenis bahan obat pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak terkejut karena konsentrasi Raja Naga Emas. Tidak ada yang pernah bisa melakukan ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Lagi pula, memurnikan obat membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar sebagai cadangan. Kekuatan jiwa Xiaoyan dibagi menjadi 3 bagian dan memurnikan 3 bahan obat pada saat yang sama, dan beban dirinya cukup besar, dan Xiaoyan juga melakukan beberapa bahan obat pada saat yang bersamaan. Meskipun waktu pemurnian telah sangat dipersingkat, beban kekuatan jiwa seseorang tidak diragukan lagi sangat besar. Hal yang paling ditakuti dalam memurnikan pil obat adalah tiba-tiba menipisnya kekuatan jiwa di tengah proses. Raja Naga Emas juga mengkhawatirkan penampilan Xiaoyan kecelakaan macam apa, kerusakannya kecil, dan cederanya lebih dari kerugiannya. Tapi untungnya, Xiaoyan berhasil. Metode pemurnian obat ini dengan membagi menjadi 3, bahkan Tuosi saat itu tidak memiliki metode seperti itu. Setelah memurnikan 3 bahan utama, inti sihir juga dikalahkan oleh amukan api The Xiaoyan, dan berubah menjadi bakso seukuran mata telanjang. Melihat penampakan persegi di dalam tripod, dia juga beristirahat sejenak, berkonsentrasi lagi, merenung sejenak, mengeluarkan botol batu giok dari cincin, mulut botol perlahan miring, dan segera, setetes darah merah tua menetes, turun. Darah merah itu mengambang di depan Xiaoyan. Meski volume darahnya kecil, namun kekerasan dan energi berdarah yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak berani diremehkan. Apa yang disebut darah merah ini secara alami diekstraksi oleh Xiaoyan dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan. Dari binatang yang sebanding dengan kaisar petarung bintang 4 manusia, terlihat bahwa levelnya tidak rendah, jangkauannya jauh sesuai dengan persyaratan pemurnian pil asal konsolidasi. Jika digunakan untuk memperbaikinya, jika itu berhasil, kualitas obat mujarab mungkin akan lebih baik lagi. Ketika setetes darah merah ini muncul, Xiaoyan merasa tertekan. Ini adalah harta yang cukup untuk menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Do Emperor bintang 4. Xiaoyan mengarahkan pandangannya pada setetes darah merah. Setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya, dan darah keluar dengan ringan, dan akhirnya jatuh ke dalam kuali obat. Darah merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat, dan energi dewa kuat yang terkandung di dalamnya langsung meniupkan embusan angin ke dalam kuali obat. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, ragu sejenak, dan segera menggertakkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang diekstraksi dari krim salju Zi, buah kayu hijau, dan anggur peri darah naga langsung disuntikkan ke dalam darah merah. Mencoba melebur. Ketiganya mengandung energi yang sangat kuat, dan di bawah kendali Xiaoyan, situasi mengerikan meletus, seolah-olah tidak ada yang mau menerima yang lain, dan ketiga kelompok bahan obat juga saling bertarung. Brengsek, berikan padaku. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa kekuatan bahan obat yang diekstraksi dari Zi krim salju, buah kayu hijau dan anggur peri darah naga akan memiliki jejak kesadaran diri, yang memperdalam kesulitan menggabungkan bahan obat, tetapi Xiaoyan juga meledak dengan energi pendendam, dan kekuatan jiwa yang besar menyapu seluruh kuali obat, mengendalikan fusi lambat dari kekuatan 3 bahan obat. Kekuatan obat dari 3 ramuan obat baru saja jatuh ke dalam darah merah gelombang tidak menyebabkan turbulensi, tetapi tepat ketika Xiaoyan hendak bersantai, gelombang energi yang keras tiba-tiba muncul dari darah merah. Embusan melonjak keluar, dan segera menghantam dinding bagian dalam kuali obat. Segera, gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, mempengaruhi seluruh rumah kayu. Kuali obat yang berat juga bergetar beberapa kali saat ini. Jika tidak diganti dengan kuali obat biasa, saya khawatir guncangan ini akan langsung meledak. Xiaoyan melihat setetes darah merah yang dengan cepat berputar di permukaan kuali obat dengan ekspresi muram. Seekor landak yang telah memasuki keadaan pertahanan seperti landak, dan di dalam landak yang kacau, ada gelombang energi yang dahsyat yang melampaui kata-kata. Dentang, fluktuasi energi satu demi satu terus-menerus berdampak pada dinding bagian dalam kuali obat, dan gelombang suara yang keras bergema di seluruh rumah kayu. Saat ini, hampir setiap anggota keluarga Yue tahu bahwa sepertinya ada sedikit masalah dengan pemurnian Xiaoyan. Apakah dia baik-baik saja? Di jalan yang sepi, mata indah Yueru sedikit mengernyit, lalu mengalihkan pandangannya ke rumah kayu tempat Xiaoyan berada. Mata Xiaoyan tertuju pada kekuatan beberapa kelompok bahan obat di kuali obat, dan kemudian dia bergegas menuju kuali dengan seluruh energi bertarungnya,
langsung menekan kerusuhan di kuali, dan kemudian kekuatan jiwa mengalir keluar, tertutup rapat. Setiap sudut tripod obat, perbaiki untukku.